kita saling mempersalahkan satu sama lain, kita saling menjelekkan satu sama lain, kita saling bertolak belakang satu sama lain, maka itulah sampah. Justru pada saat yang sama kita mensyiarkan jeleknya Islam. Istilah orang semua bersaudara. Harusnya ketika dengan non-muslim kita bisa bersaudara. Ketika dengan non-muslim kita bisa menjaga ukhuwah. Bukan ukhuwah Islamiyah, bukan ukhuwah imaniyah, tetapi ukhuwah insaniyah, ukhuwah basyariyah. Maka ukhuwah Islamiyah harusnya lebih kuat lagi, karena kita diikat dengan la ilaha illallah. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Yakini apa yang kita jalankan ini benar, tapi belum tentu orang lain salah. Ada sebuah hadis yang bunyinya, kemudian sesungguhnya kalian akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya sesat kecuali satu golongan, yaitu yang mengikuti sunnah Rasul. Hadis ini diambil dari sebagian kelompok yang merasa benar, dan sedangkan kelompok lain dianggap salah. Bagaimana menurut Ustaz? Apakah masih mungkin umat Islam ini bersatu? Tentu kita tetap optimis. Bukankah orang kumpul-kumpul begini bagian daripada ikhtiar mempersatukan umat? Mari kita bersatu, mari kita kompak, saling memahami perbedaan satu sama lain, ya. Yang kedua, ketika kita mengharapkan kekuatan yang besar, ketika kita mengharapkan kekompakan, maka mari kita merangkul semua aliran, semua ormas, selama bukan ormas yang menyimpang, maka mari kita rangkul. Yang berikut, apakah benar selama ada dalil maka jalankan saja, urusan benar atau salah itu urusan Allah? Kira-kira tanggapan Ustaz bagaimana? Selama ada dalil, jalankan. Tetapi bukan berarti serampangan orang laksanakan. Karena ada dalil itu, ada yang hadisnya sahih, ada hadisnya dhaif, ada hadisnya maudhu, ada hadisnya kuat, ada hadisnya lemah, ada hadis palsu. Selama hadisnya sahih, laksanakan. Laksanakan. Bukan berarti nanti masalah benar atau tidak, ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak, kita serahkan sama Allah. Yang penting orang sudah belajar, orang sudah tahu ini dalilnya sahih, hadisnya benar, tuntunannya benar, orang laksanakan. Maka perihal nanti ada berbeda dengan orang saudara yang lain, itu urusan belakangan, ya. Oleh karena itu pesan saya bahwa yakini apa yang kita jalankan ini benar, tapi belum tentu orang lain salah. Yakini ibadah yang kita laksanakan saat ini adalah benar, karena orang belajar, orang tahu dalilnya, ini benar, tapi belum tentu orang lain salah. Karena boleh jadi dia juga benar. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa iftitah bukan satu. Ada berapa doa iftitah yang diajarkan? Doa ruku bukan satu. Ada yang baca subhana rabbiyal azim, ada yang baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, ada yang baca subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli. Bukan satu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, yakini ini benar, tapi belum tentu yang lain salah. Jangan orang baca subhana rabbiyal azim, tiba-tiba disifat orang subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli. Salah DP bacaan ini dia. Yang tidak sah DP sholat. Haram, neraka. Bahaya. Bakalah itu orang. Ya. Maka orang saling menghargai. Ya. Saling menghargai pendapat satu sama lain. Tetapi yang penting orang punya pegangan. Bahwa dalil yang kita pegang, dalilnya benar, belum tentu orang lain salah. Ketika orang mengatakan, saya benar, ngana salah, itu orang bakalah. Yang ini yang menjadi penyebab perpecahan di antara umat kita saat ini. Wallahu a'lam. Mungkin ini agak mirip Ustaz dari jawaban Ustaz. Apakah hadis yang lemah bisa digunakan atau diamalkan Ustaz? Hadis yang dhaif untuk ibadah itu tidak bisa dilaksanakan. Hadis lemah tidak bisa digunakan untuk hal ibadah. Tapi kalau fadailul a'mal, tentang fadilah-fadilah, selama bukan hadisnya hadis palsu, yang sesuai dengan ada hadis-hadis yang lain yang mendukung, maka itu bisa digunakan untuk orang laksanakan, ya.
Tapi kalau untuk ibadah itu tidak boleh kita gunakan hadis-hadis yang lemah. Tapi kalau hadis lemah, kemudian ada hadis lemah yang lain, maka nanti jadinya hadis hasan li ghairi, hadis baik karena banyak DP tamang-tamang. Ada hadis-hadis yang lain yang mendukung, maka itu bisa kita gunakan. Wallahu a'lam bishawab. Berikut. Ada sebuah hadis yang bunyinya, kemudian sesungguhnya kalian akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya sesat kecuali satu golongan, yaitu yang mengikuti sunnah Rasul. Hadis ini diambil dari sebagian kelompok yang merasa benar dan sedangkan kelompok lain dianggap salah. Bagaimana menurut Ustaz? Hadisnya benar. Hadisnya benar, hadisnya sahih. Tetapi memahami hadis ini tidak gampang. Tidak semau kita memahami hadis ini bahwa 73 golongan umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu. Jangan mengatakan, oh kalau begitu yang satu itu saya. Yang satu itu saya. Nah, golongan 72 ya, masuk di golongan 72. Tidak seperti itu orang memahami hadis tersebut. Selama kita berpegang dengan Quran dan Sunnah, maka kita adalah satu golongan tersebut. Kalau keluar dari Quran dan Sunnah, maka dialah bagian daripada 72 golongan yang lain tersebut. Ya. Jangan mengatakan, saya Muhammadiyah, maka saya satu golongan. Maka golongan yang lain, Persis, Al-Irsyad, NU, Al-Wasliyah, 72 golongan. Hitung jo. Maka dia adalah 72 golongan. Atau saya NU, maka Muhammadiyah neraka. Karena beda golongan dengan orang. Ini bukan golongan ini yang dimaksud, bukan ormas yang dimaksud. Karena kalau mau dibagikan bahwa umat Islam terpecah menjadi 73 ormas Islam saat ini lebih daripada 70. Ya. Di Indonesia saja berapa ormas, bagaimana dengan organisasi-organisasi lain yang di luar Indonesia? Jadi saudara lebih berarti Nabi salah? Nyanda. 73 golongan dimaksud orang yang mengatakan dirinya Islam tetapi tidak berpegang dengan Quran dan Sunnah. Ya, sudah banyak yang contoh-contoh yang lain, ada Ahmadiyah, ada Syiah, ada aliran-aliran yang lain yang sudah keluar dan melenceng daripada ajaran Islam yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Quran dan Sunnah. Ada yang mengatakan ada kitab suci setelah Al-Quran, ada yang mengatakan ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Ada pandangan-pandangan yang sudah ditetapkan hukumnya, sudah ditetapkan keputusannya, fatwanya bahwa dia sesat, bukan bahagian daripada Islam. Maka wallahu a'lam, itulah yang kita yakini bahwa dia adalah keluar daripada ajaran Islam meskipun mereka mengatakan dirinya muslim. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan terakhir, ada pemikiran bahwa adakah harapan saat ini umat Islam bersatu, melihat saat ini umat Islam pasrah begitu saja, tidak ada upaya untuk mempersatukan umat, mungkin menunggu Imam Mahdi dulu maka Islam itu akan bersatu. Ada ungkapan seperti itu, Ustaz. Ya. Kalau mungkin pemikiran seperti itu, mungkin Salahuddin Al-Ayyubi tidak akan berjuang untuk mempersatukan Islam dan merebut Palestina. Ya. Bisa saja beliau menunggu Imam Mahdi saja, Ustaz. Ya. Apakah masih mungkin umat Islam ini bersatu? Tentu kita tetap optimis bahwa kita insya Allah akan bersatu pada waktunya. Tetapi kalau menyatakan bahwa apakah Islam ini harus bersatu dalam satu mazhab, mungkin orang bisa dipastikan akan sulit untuk dalam satu pemahaman tata cara sholat, tata cara ini. Kenapa? Karena perbedaan itu sudah lama. Perbedaan itu sudah sejak zaman sahabat sudah ada perbedaan. Zaman tabi'in sudah ada perbedaan. Tetapi apakah mereka tidak bersatu? Mereka bersatu. Mereka kompak. Sampai dikatakan bahwa Imam Syafi'i, ya, Imam Ahmad Ibn Hanbal, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan seterusnya, mereka berbeda faham, tetapi apakah dikatakan mereka tidak kompak? Apakah dikatakan mereka tidak bersatu? Tidak. Berbeda pemahaman bukan berarti
menjadi alasan pembenaran untuk orang tercerai-berai. Kita masih diikat dengan satu kalimat la ilaha illallah. Selama dia mengucapkan la ilaha illallah, dia saudara saya. Selama kitabnya Quran dan Sunnah, dia adalah saudara saya. Oleh karena itu, mari kita jaga persatuan dan tidak berpasrah diri. Bukankah orang kumpul-kumpul begini bagian daripada ikhtiar mempersatukan umat? Mari kita bersatu, mari kita kompak, saling memahami perbedaan satu sama lain, ya. Yang satu lakukan ini, yang satu tidak melakukan ini, kita saling menghargai. Oh, pemahamannya begitu, maka orang tidak saling mempersalahkan satu sama lain. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan untuk rekan-rekan member. Dipersilakan. Mungkin pendapat Ustaz, mungkin nasihat untuk pemerintah mempersatukan umat Islam, karena melihat saat ini negara kita di mana ada kelompok yang bela bambu, Ustaz, ya? Satu diinjak, satu diangkat seperti itu. Iya. Mungkin nasihat untuk pemerintah atau Kementerian Agama pada ini. Iya. Iya, bahwa ketika kita mengharapkan kekuatan yang besar, ketika kita mengharapkan kekompakan, maka mari kita merangkul semua aliran, semua ormas, selama bukan ormas yang menyimpang, maka mari kita rangkul. Jangan beranggapan bahwa ormas yang berbeda, aliran yang berbeda, pandangan yang berbeda dengan orang, ketika orang tindas, ketika orang, jangankan ditindas, orang pandang sebelah mata, atau orang tinggalkan, apalagi orang zolim, itu akan mematikan mereka. Mereka akan bangkit, mereka akan semakin kuat, mereka akan semakin melakukan perlawanan, wal'iyadzubillah. Oleh karena itu, rangkul. Bagaimana orang bisa memberikan pendampingan? Kalau kita anggap, oh ini organisasinya radikal, organisasinya keras, rangkul. Kemudian diberikan pencerahan. Kalau perlu kasih bantuan. Kasih bantuan. Karena psikologi orang yang diberikan bantuan ya akan akan membuka peluang komunikasi satu dengan yang lain. Sama dengan orang saat ini, banyak orang berkelahi karena tidak ada komunikasi. Rata-rata orang berantem di mana? Media sosial. Ketika baku mengadanya, anda diam. Ketika sudah duduk satu meja, insya Allah selesai ini masalah. Berantemnya di media sosial, berantemnya YouTube dengan YouTube. Bikin kajian ini, kajian itu. Saling berkelahi di sana. Pernah tabayun? Pernah duduk bersama? Coba pemerintah dalam hal ini undang mereka, duduk bersama, berikan nasihat-nasihat persatuan satu dengan yang lain, berikan nasihat-nasihat kekompakan satu dengan yang lain, bahwa orang ini sedang mau menghadapi musuh Islam yang jauh lebih besar kekuatannya. Mari kita duduk bersama, kita rangkul bersama. Tidak dengan, oh ini berbeda dengan orang, bubarkan pengajiannya, hancurkan masjidnya, waliyadzubillah. Orang ini gereja orang jaga. Masa masjid orang bubarkan? Masa pengajian orang bubarkan? Hanya dengan dalih bahwa orang berbeda pemahaman. Ini dengan orang berbeda akidah saja orang masih boleh mau duduk satu meja dengan orang. Masa dengan orang yang berbeda pemahaman dengan orang harus paksakan harus satu warna. Kalau tidak begini pasti salah. Sama-sama mengklaim, oh ini dua orang kuat, seakan-akan yang pegang kunci surga. Di waktu yang bersamaan dia juga mengatakan, kalau tidak sama dengan orang maka dia pasti salah. Jadi sama-sama mengklaim benar. Oleh karena itu, mari prinsip tadi, lakukan apa yang kamu anggap benar, yakini ibadah yang kamu lakukan itu kebenaran, tapi belum tentu orang lain salah. Insya Allah dengan cara seperti ini kita bisa meredam semua perpecahan, semua perbedaan di antara orang. Saling merangkul satu sama lain yang insya Allah akan memberikan kekuatan dan energi positif di antara
apa namanya, anak bangsa yang insya Allah Indonesia akan bisa semakin dipandang oleh dunia. Kenapa? Karena kekuatan bangsa Indonesia itu sendiri. Wallahu a'lam. Oke. Mungkin penutup Ustadz bisa jadi motivasi atau nasihat untuk generasi-generasi muda sekarang dari seluruh warga masyarakat umat Islam, bagaimana persatuan umat itu. Iya. Sebagai penutup, closing statement, nasihat persatuan tentunya bersatulah dengan tidak apa namanya mempersalahkan dan mudah mempersalahkan orang lain, dan ini bisa kita dapati dengan cara belajar. Kalau kita belajar, kita akan mengetahui bahwa ternyata ajaran Islam ini luas. Kita mengetahui bahwa di luar sana banyak orang Islam yang berbeda paham dari orang. Ada beberapa mazhab di luar sana, ada beberapa perbedaan pandangan di luar sana yang apa namanya berpegang dengan dalil Quran dan Sunnah juga. Oleh karena itu, kita saling menghargai, kita saling menghormati pemahaman satu dengan yang lain dengan cara belajar. Belajar dan terus belajar, jangan mudah mempersalahkan orang lain, oleh karena orang selama ini apa yang orang laksanakan belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun di antara kita yang mengklaim bahwa kita pasti ahli surga, pasti dihindarkan dari neraka. Dan tidak ada di antara kita yang bisa memvonis orang yang berbeda paham dengan orang, ngana pasti neraka, ngana pasti surga. Itu tidak. Oleh karena itu, perbanyak istighfar. Ketika kita menganggap orang lain salah, ketika kita menganggap orang yang berbeda dengan orang itu sesat, maka hati-hati dengan sifat takbur di dalam hati kita. Yang hadisnya jelas, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sebesar biji zarrah dari ketakburan. Ini jelas dalilnya. Ini hadisnya sahih. Siapa yang ada ketakburan di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Dan orang yang mengatakan, saya agamanya paling benar, saya ibadahnya paling benar, yang lain salah, ngana neraka, maka dikhawatirkan bukan sebesar biji darah lagi ketakburan yang ada di dalam hatinya. Harusnya kita melihat, oh dia lebih, mungkin belajarnya lebih dari kita, mungkin pelajarannya lebih banyak daripada kita, mungkin ada yang belum kita pelajari yang dia sudah pelajari. Selalu menghadirkan merasa kurang yang kita ketahui saat ini, sehingga kita bisa saling menghargai satu sama lain. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan mengucapkan alhamdulillah. Pertemuan hari ini kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.